Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Arinilha di Fisika Dasar. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan hukum termodinamika yang kedua. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan overview dulu hukum termodinamika pertama, di mana kita belajar 4 proses termodinamika. Ada isobarik, isohorik, isotermal, dan adiabatik. Dari keempat proses tersebut, kita akan mencari berapa nilai perpindahan kalornya, berapa usaha yang dilakukannya, berapa perubahan energi dalamnya, dan bentuk hukum termodinamika untuk masing-masing proses. Nah, di tabel berikut kita bisa lihat di bagian sebelah kiri itu adalah proses-prosesnya ya. Ada isobarik, isohorik, isotermal, dan adiabatik. Dan ini cara mencari perpindahan kalornya, juga usaha yang dilakukannya ya. Nah, di sini untuk usaha ada nilai 0 pada isohorik. Jadi jika prosesnya isohorik, maka usahanya 0. Jika prosesnya isotermal, maka delta U-nya yang 0. Sehingga bentuk hukum termodinamika pertamanya bisa kita lihat di bagian paling kanan. Oke, kita masuk ke hukum termodinamika kedua. Dari pernyataan Clausius menyatakan bahwa kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Namun, kalor tidak mengalir secara spontan dari benda yang dingin ke benda yang panas. Itu pernyataan pertama. Nah, yang kedua ada yang namanya mesin kalor. Mesin kalor adalah alat yang mengubah energi termal atau energi panas menjadi energi mekanik. Contohnya mesin uap dan mesin pembakaran dalam yang ada di mobil atau di motor kalian. Cara kerja mesin kalor tersebut itu mengubah energi termal atau energi panas kalor yang masuk ke mesin menjadi energi gerak atau energi mekanik. Nah, namun ada pernyataan dari Kelvin Planck yang merupakan ungkapan hukum termodinamika kedua, di mana tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin yang beroperasi pada suatu siklus bisa memproduksi hanya penyerapan energi dari reservoir seluruhnya dan ditransfer menjadi kerja saja. Ini tidak mungkin. Berarti dengan kata lain tidak ada mesin yang efisiensinya 100%. Bisa kalian lihat di bagian kanan itu terlihat ada kalor masuk dari reservoir panas dan diubah seluruhnya menjadi usaha atau kerja, dan ini tidak mungkin karena di setiap mesin kalor pasti ada kebocoran atau ada kalor yang dibuang ke reservoir yang lebih dingin. Maka bagan yang berlaku adalah bagan di bagian kanan berikut. Nah, ini bagan di bagian kanan ini menyatakan bahwa kalor yang masuk dari reservoir panas itu akan dibagi menjadi dua, yaitu dipakai untuk kerja dan disalurkan ke reservoir yang lebih dingin. Ya, jadi ada QH, ada QC, dan ada W. QH itu kalor yang masuk dari reservoir panas, QC itu kalor yang keluar ke reservoir dingin, dan W itu adalah kerja yang dilakukan oleh mesin. Sehingga efisiensi mesin bisa dinyatakan menjadi E atau efisiensi sama dengan kerja dibagi kalor masuk dari reservoir panas. Bisa juga dituliskan dalam bentuk QH min QC per QH. Jadi QH min QC itu bentuk lain dari kerja ya, sehingga bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1 min QC per QH. Nah, jika kita lihat di diagram PV tekanan volume itu, kita bisa lihat bahwa dalam satu siklus luas area pada suatu siklus itu sama dengan nilai kerjanya. Jadi kalau kita punya siklus dan siklusnya bisa dihitung areanya gitu ya, bisa lebih mudah dihitung areanya, maka untuk mencari kerja itu tinggal menghitung luas areanya saja di siklus PV.
Mungkin akan lebih jelas jika kita masuk ke contoh soal. Di soal berikut ini kita diberikan diagram PV ya. Hati-hati, kita harus cek dulu satuan-satuan tekanan dan volumenya. Di sini didapatkan satuan tekanannya Pascal dan satuan volumenya dalam liter. Berarti kita harus ganti dulu dalam satuan SI ya. Jadi dalam satuan meter kubik. Oke, sebanyak 0,1 mol gas monoatomik mengalami proses seperti diilustrasikan pada gambar di atas. Tentukanlah A kalori yang disedot dari reservoir panas, itu artinya QH-nya ya, kalori yang masuk. B kalori yang dibuang ke reservoir dingin atau QC-nya. C kerja yang dihasilkan atau W, dan D efisiensi mesin kalor tersebut. Oke, untuk menjawabnya kita akan terlebih dahulu menggambar bagian soal ini ya, sebentar. Saya coba gambarkan dulu diagramnya. Jadi kita punya sumbu P dalam Pascal dan sumbu V dalam liter. Nah, karena ini belum satuan SI, bisa kita tuliskan dalam satuan SI-nya. Misal kita tuliskan di bawahnya, ini satuan meter kubik, berarti tinggal dikali 1 kali 10 pangkat negatif 3, 2 kali 10 pangkat negatif 3. Begitu. Ya, jadi kita pakainya yang warna merah ini, agar satuannya tetap SI. Pertanyaan pertama, yang A, tadi ditanyakan berapa nilai QH-nya. Yang B, berapa nilai QC-nya. Yang C, ditanya berapa kerjanya. Yang D, ditanya berapa efisiensinya. Gitu. Nah, yang paling mudah itu adalah mencari nilai W atau kerja. Nilai kerja adalah luas siklusnya. Ini saya harus gambarkan siklusnya ya. Ini A, B, C, D, begitu. Ya, arahnya dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A, begitu. Nah, untuk mencari W, kita tinggal hitung luasnya aja. Karena dia persegi, maka kita tinggal kalikan panjang kali lebar ya. Di sini nilainya 10 pangkat negatif 3, 2 dikurang 1, ini 5 dikurang 4 adalah 10 pangkat 5. Gitu. Jadi tinggal kita kalikan untuk nilai W-nya, ini luas area. Itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal dikali 10 pangkat 3, 10 pangkat negatif 3 dari meter kubik. Hasilnya 10 pangkat 2. Nah, kita simpan dulu jawaban nomor C yang nilainya 100 Joule. Sekarang kita beralih ke nomor A dan B gitu ya. Nomor A dan B kita bisa peroleh dari persamaan termodinamika pertama untuk setiap prosesnya. Kita lihat proses dari A ke B itu namanya isohorik. C ke D juga isohorik. Dari B ke C dan D ke A itu merupakan isobarik. Jadi kita bisa lihat atau kita bisa hitung Q-nya berdasarkan persamaan proses termodinamika masing-masing. Karena proses-proses yang ada di dalam siklus ini terdiri dari dua macam, yaitu isohorik dari A ke B dan C ke D gitu. Dan isobarik ya, yang keduanya ada isobarik. Dari B ke C dan D ke A. Maka untuk isohorik kita bisa tuliskan persamaan-persamaan dari
Q, W, dan delta U-nya. Nah, persamaan untuk isohorik, karena isohorik itu kerjanya sama dengan 0, maka nilai Q itu sama dengan delta U-nya atau 3/2 NR delta T. Begitu juga untuk isobarik. Di isobarik, Q sama dengan delta U ditambah kerja. Delta U-nya 3/2 NR delta T dan kerjanya sama dengan P delta volume. Berarti kita bisa lihat di sini ada nilai T. Ada nilai T. Kita bisa ambil nilai T ini untuk masing-masing poin atau masing-masing titik. Jadi kita cari T di titik A, T di titik B, T di titik C, T di titik D menggunakan persamaan gas ideal. Jadi cari T, cari nilai T menggunakan persamaan gas ideal. Berarti T sama dengan PV per N kali R. Nah, oleh karena itu kita akan mencari nilai T untuk masing-masing poin atau masing-masing titik sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan mencari nilai T di titik A, T di titik B, T di titik C, dan T di titik D. Maka kita harus cari nilai PA, VA per NR, PB, VB per NR, PC dikali VC per NR, dan TD dikali VD per NR. Gitu. Nah, untuk PA, kita udah pakai Pascal, berarti A-nya yang ini ya. Titik yang ini berarti ini 4 dikali 10 pangkat 5 dikali volumenya 1 kali 10 pangkat min 3 dibagi nilai N-nya tadi 0,1 mol dikali nilai R-nya. Dikali nilai R-nya 8,315. Begitu. Nah, kita hitung berapa nilainya nanti. Nah, sebelum kita menghitung, kita tuliskan dulu semua variabel-variabelnya ya. Untuk di titik B, berarti yang ini 5 kali 10 pangkat 5 dikali masih tetap 1 dibagi nilai yang bawahnya selalu sama. Nah, kalau yang di sebelah sini, yang C, TC-nya berarti P-nya ini ya, 5 dikali ini yang bawah 2 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 0,1 dikali 8, ya, begitu. Yang ini juga 4 nilainya. Begitu. Nah, setelah kita tuliskan persamaan-persamaannya atau mensubstitusi nilai-nilai variabelnya, maka kita bisa hitung menggunakan kalkulator berapa nilai T-nya. Nah, setelah kita hitung, kita dapatkan nilai TA-nya itu 481 satuannya Kelvin, yang TB itu 601 Kelvin, yang TC 1202 Kelvin, dan yang TD 962 Kelvin. Nah, nilai T ini akan kita pakai untuk mencari nilai Q di tiap-tiap proses. Nah, untuk lebih mudah, jadi saya akan tuliskan dulu karena ini akan saya hapus ya. Untuk TA ini 481 Kelvin, di sini 601 Kelvin, di sini 1202 Kelvin, dan di sini 962 Kelvin, begitu. Baru kita akan masuk ke penghitungan Q-nya ya. Oke, sekarang kita akan hitung dari proses isohorik. Proses isohorik itu dari A ke B dan dari C ke D. Dari A ke B kita cari Q-nya, QAB itu sama dengan 3/2 N kali R dikali TB akhir dikurang awal. Gitu. Di hasilnya 3/2 dikali 0,1 dikali 8,315
dikali TB-nya, tinggal kita hitung 601 dikurang 481. Kita dapatkan hasilnya 150 Joule. Nilainya positif berarti ini kalor masuk. Kalor masuk. Karena nilainya positif ya. Ingat lagi perjanjian tanda di video sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan cari proses dari C ke D. Jadi kita cari yang isohorik dulu ya. Dari C ke D masih isohorik, maka Q-nya sama dengan delta U sama dengan 3/2 N R delta T ya. Langsung tulis aja TD min TC. Gitu. Berarti sama dengan 3/2 dikali 0,1 dikali 8,315 dikali TD yang bawah ya. 962 dikurang 1202. Tuh. Nah, hasilnya ini udah pasti negatif ya. Nilainya negatif 299 Joule. Karena nilainya negatif sesuai perjanjian tanda, maka ini kalor keluar. Oke, kita akan sisihkan dulu nilai kalornya. Nah, proses yang berikutnya adalah proses isobari di B ke C dan D ke A. Jadi kita cari QBC berarti 3/2 N kali R kali T C min TB ditambah P-nya sama ya, karena dia isobarik, VC min VB. Tertuliskan 3/2 kali 0,1 dikali 8,315 dikali B min C, C min B ya. 1202 min 601 gitu ditambah P-nya di angka 5 ya. 5 kali 10 pangkat 5 dikali volumenya dari C dikurang B. Berarti volume C 2 kali 10 pangkat min 3 dikurang 1 kali 10 pangkat min 3. Nilainya sekitar 1250 Joule. Karena dia positif juga, maka kita bisa tuliskan, sisihkan di sebelah sini ya. QBC sama dengan 1250 Joule. Begitu. Nah, untuk yang berikutnya kita tinggal mengubah saja ya. Untuk apa ini namanya? QDA. Nah, untuk QDA kita ganti 3/2 N R TA min TD ditambah P volume A min volume D. Nah, untuk TA min TD berarti TA-nya ini ya 481 dikurang 962 ditambah, ini bukan 5 tapi 4 ya, 4 kali 10 pangkat 5 yang ini, dikali volume A dikurang volume D. 1 dikali 10 pangkat min 3 dikurang 2 kali 10 pangkat min 3. Ini udah terlihat pasti hasilnya negatif. Jadi kita bisa tuliskan QDA itu sama dengan negatif 1000 Joule gitu ya, jika kita bulatkan. Nah, nilai-nilai yang positif ini artinya dia adalah Q masuk. Jadi yang nilainya positif, yang tandanya positif, QAB dan QBC itu QH ya. Jadi nilainya positif berarti ini masuk, kalau yang negatif keluar.
masuk, keluar. Jadi untuk menjawab nomor A, di mana QH itu sama dengan yang masuk aja, berarti QAB ditambah QBC. Nah, untuk QC yang nomor B-nya itu sama dengan yang negatifnya, QCD ditambah QDA. Ini kita tinggal jumlahkan 150 ditambah 1250 ya. Hasilnya 1400 Joule, kalau yang bawahnya 1299 Joule. Begitu. Nah, kenapa sih ditulisnya nggak negatif gitu ya untuk QC? Karena kita mengambil nilai besarnya, besar nilai QC-nya. Jadi kita nggak sudah diwakili nilai negatifnya oleh penamaan QC ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan nilai negatif lagi. Sehingga untuk menjawab yang D itu kita dicari efisiensinya. Kalian bisa langsung cari dari W per QH kali 100%. Karena biasanya kalau efisiensi dalam persen, berarti W-nya tadi 10 pangkat 2 ya, 100 dibagi 1400 dikali 100%. Ini bisa dihitung hasilnya berapa. Hasilnya sekitar 7% ya efisiensinya. Jadi efisiensi pada soal nomor ini itu adalah 7%. Nah, mungkin kalau kita dikasih soal seperti ini, jadi diberikan diagram atau bagan, maka akan panjang sekali ya cara menghitungnya. Nah, ada lagi bagan yang lain. Mungkin kita akan jelaskan setelah ini. Nah, ada lagi yang disebut dengan mesin Carnot ya, di mana dia prosesnya reversible. Jadi kita bisa melihat seperti pada bagan di sebelah kanan, itu terdiri dari 4 proses juga, tapi prosesnya hanya terdiri dari isotermal dan adiabatik. Isotermal dari A ke B, dari A ke B, dan dari C ke D. Karena ada 2 isotermal, maka kita hanya memiliki 2 suhu, yaitu suhu atas dan suhu bawah ya, atau suhu 1 dan suhu 2 ya. Kalau di sini kita tuliskan TH dan TC ya, jadi suhu hot dan suhu cool gitu. Nah, persamaan efisiensi pada mesin Calor tadi kita bisa perbandingkan. Untuk proses reversible, maka QC itu sebanding dengan TC dan QH itu sebanding dengan TH. Sehingga efisiensinya bisa kita tuliskan seperti efisiensi yang ada di kotak warna kuning ini. Jadi nilai efisiensinya sama dengan 1 dikurang TC per TH gitu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Efisiensi sebuah mesin Carnot adalah 60%. Jika reservoir bersuhu rendahnya adalah 50 derajat Celcius, berapakah reservoir suhu tingginya ya? Oke, jadi kita tuliskan 50 derajat Celcius harus dalam Kelvin, jadi dalam suhu mutlak ya. Sehingga efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1 dikali 100%. 60% sama dengan 1 dikurang 323, ini dalam Kelvin ya. Ingat, Kelvin 50 derajat Celcius itu berarti ditambah 273. Sehingga nilainya 0,6 itu sama dengan 1 dikurang 323 per T1. Kita bisa dapatkan T1 dari hasil perkalian silang, maka T1-nya sama dengan 807,5 Kelvin. Nah, ini akan lebih mudah ya kalau kita sudah memiliki nilai T1 dan T2-nya. Jadi untuk mesin Carnot akan lebih mudah lagi dibandingkan kalau kita diberikan suatu proses atau suatu siklus di persoalannya. Nah, yang terakhir dari hukum termodinamika kedua itu adalah ungkapan lainnya ya, di mana kita mengenal ada mesin pendingin. Nah, di mesin pendingin ini dinyatakan bahwa tidak mungkin membuat mesin pendingin yang menyerap kalor dari reservoir bersuhu rendah
dan membuang keseluruhannya ke reservoir bersuhu tinggi tanpa bantuan kerja dari luar. Maka bagan yang di sebelah kanan ini tidak akan terjadi. Tapi yang mana yang akan terjadi adalah jika kita tambahkan kerja pada bagan tersebut. Nah, seperti ini ya. Jadi ini bagan yang di sebelah kiri itu yang betulnya. Maka efisiensi mesin pendingin bisa kita tuliskan sebagai QC, Q rendah ya, atau reservoir suhu rendah, dibagi W-nya, dibagi usahanya. Maka bisa kita tuliskan lagi sebagai TC per TH min TC. Nah, itu untuk efisiensi mesin pendingin. Nah, sampai sini saja untuk video kali ini. Selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.